Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan ngaji tadzib bab kemarin kita bab sunnah-sunnah wudu. Sekarang adalah bab istinja. Langsung ya. Faslun, fasal bab wal istinja'u utawi iku cebok. Wal istinja'u cebok. Iku wajib minal bauli, setelah kencing, wal ghaid lan berak dan berak. Tahu ya istinja cebok ya? Ya kita pokoknya setelah kita kencing, kita berak, setelah itu kita membersihkannya, itu dinamakan dengan istinja. Wal afdalu, itu lebih afdol ya. Ayastanjia, beristinja, bil ihjari, dengan beberapa batu. Tsumma yutbi'aha bil ma'i, kemudian dilanjutkan, diteruskan dengan air. Jadi di sini diterangkan istinja itu lebih afdol tidak langsung dengan air, melainkan dengan batu dulu. Tapi kita enggak seperti itu ya budayanya ya, langsung dengan air. Dengan batu dulu, beberapa batu, nanti baru dilanjutkan dengan air, membersihkannya dengan air. Wa yajuzu, dan diperbolehkan, ayak tasiro, menggunakan, alal ma'i, air, au ala thalathati ahjar, atau 3 batu. Yungki, dengan syarat harus bersih ya. Dengan syarat harus bersih, bihinna, dengan menggunakan, kembalinya bihinna itu kepada mak dan salah satu ahjar, dengan menggunakan air dan 3 batu, al-mahalla, tempat najis. Al-mahalla, tempat najis. Boleh menggunakan kedua-duanya ya, apa ya, air lalu atau ini, atau ya au, bukan suma di sini, au berarti air tok atau 3 batu tok. Kita bersuci menggunakan air saja atau dengan 3 batu saja. Syaratnya adalah bersih ya, tempat najisnya tadi itu harus bersih, karena najis itu harus bersih. Faida aroda, maka jika ingin meringkas ya, aroda ingin, iktisoro meringkas, faida aroda iktisoro, apabila ingin meringkas, ala ahadihima, salah satu dari mereka, kembali kepada mak dan salah satu ahjar, fal ma'u, maka air itu afdol ya. Oh maaf, tadi saya jelaskan di mana, bukan yang awal afdol menggunakan batu ya. Berarti afdolnya begini, maksudnya di awal tadi itu. Wal afdolul ayyastanji'a bil ihjari summa yutbi'aha bil ma', itu adalah afdol menggunakan batu dulu kemudian disusul dengan air. Cuman jika kalian dihadapkan 2 pilihan, air saja
atau batu saja. Di sini dijelaskan Air. mending pakai air saja. Afdol pakai air. Ini ada dalam hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul hala, masuk ke kamar kecil ya. Ana wa ghulamun, ana ini kembali pada Anas. Saya, kata Anas, wa ghulamun, dan anak nahwi, membawa. Ada watan wadah min ma'i, dari air, wa azaratan, dan tongkat besi. Fayastanji'a, maka Nabi beristinja bil ma'i, dengan air. Waktu itu Anas membawakan, ketika Rasulullah masuk ke kamar kecil, Anas membawakan dan anak kecil dan anak membawakan wadah air dan besi. Dengan dengan anggapan Anas nanti Rasulullah memilih salah satu, memilih besinya atau memilih airnya. Ternyata Rasulullah memilih air. Berarti jelas ya, lebih afdal pakai air. Ada hadis juga dari Ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu anhu qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib, ketika Rasulullah berhajat ya. Berhajat itu ghaib itu tadi itu berberak. Fa amarani, maka Rasulullah menyuruh Mas'ud ya, an atahu, untuk mencarikan Rasulullah di salah satu ahjar, 3 batu. Mungkin waktu itu tidak ada air sehingga Rasulullah untuk mencarikan batu. Kalau ada air, kemungkinan ya Rasulullah untuk mencarikan air. Ya. Lanjut. Wayajtanibu, dan hendaknya ya. Hendaknya istiqbala, menjauhi, menghadap al-qiblati, kiblat. Ketika beristinja, hendaknya itu menjauhi untuk menghadap kiblat. Wastidbaraha, dan membelakanginya. Wastidbaraha, dan membelakanginya. Fil sohroi, ketika tempat itu terbuka. Fil sohroi, dalam tempat terbuka. Ketika tempat terbuka, kita dilarang untuk menghadap kiblat dan membelakanginya. Tapi hal ini ya seharusnya meskipun tidak terbuka, tertutup juga kita hindari. Kalaupun nanti kita menemui ternyata klosetnya itu menghadap ke barat atau membelakangi, ya bagaimana caranya kita untuk tidak itu ya, untuk tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Wayajtanibu, dan hendaknya tidak al-baula, kencing ya, wal ghaib, dan berak, fil ma'i, dengan di dalam air, ar-raqidi, yang tenang. Hendaknya tidak kencing dan berak di dalam air yang tenang. Ini ada dalam hadis An Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha ayyubala fil ma'i ar-raqidi wa taghawudu aqbih wa awwala bin naha wan naha lil karaha wa nuqil anin Nawawi annahu litahrim. Jadi gini, artinya adalah sungguhnya Rasulullah itu melarang ya untuk kencing di dalam air yang tidak mengalir, air meneng, air
airnya apalagi sedikit ya, sedikit terus nggak mengalir, apalagi nggak boleh. Watagawudu dan berak ya. Berak akbih lebih jelek ya. Kencing nggak boleh, apalagi berak. Berak itu tambah nggak boleh, tambah jelek, itu kondisi yang sangat jelek ya. Wa awwala binnaha, sebagai awal-awal larangan ya, paling penting larangannya itu nggak boleh berak. Wa nahalil karoha, awalnya larangan ini bersifat makruh ya, bersifat makruh. Jadi kalau kita berak masih boleh ya, awalnya seperti itu. Tapi Imam Nawawi itu ulama kita, ulama dari Banten ya, dari Indonesia, tapi beliau sebagai rujukan fikih di Timur Tengah. Jadi karyanya banyak, luar biasa. Beliau ahli fikih, Imam Nawawi dari Banten. Dari menurut silsilah beliau adalah kakek daripada ya, wakil presiden kita, Yai Amin, Yai Ma'ruf Amin ya, Yai Nawawi Al-Bantani. Annahu li tahrim, Yai Nawawi Al-Bantani itu mengharamkan, bukan makruh lagi, tapi mengharamkan untuk kencing di air yang diam dan berak di dalamnya, nggak boleh. Ya. Watah tas sajaroti, atas lagi di atas, dan di bawah pohon al-mushmirati yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah, berarti yang nggak berbuah nggak apa-apa ya, asalkan yo setelah berak atau kencing ya ditutupi atau bagaimana lah, jangan sampai kelihatan. Karena nggak ada tempat lagi ya, nggak apa-apa. Wafi qoriki, dan di jalan, wadili, dan tempat berteduh orang. Wadili, dan tempat berteduh orang. Wafi qoriki, di jalan, wadili, dan tempat berteduh orang. Kencing, berak di jalan haram, nggak boleh ya. Di pinggir jalan ya termasuk ya. Jangan ya, bertobatlah. Mungkin nggak pernah lah kalian. Tapi kan kalian pernah lihat kan seperti itu ya. Sering lihat ya. Kalau ada masjid nggak apa-apa. Kadang tapi orang berpikir begini, masa masjid untuk kesana cuma untuk berak, untuk istinja, gitu. Ya gimana daripada kita berak di pinggir jalan, ya tambah haram, tambah tidak boleh. Apakah ada yang mengharamkan kita mampir ke masjid untuk kencing atau berak? Kan nggak ada. Ada porsi. Porsi. Masa cuma mampir? Oh. Ya sudah. Ya suatu hasrat tamu lah. Ya tikaf bentar itu tidak apa-apa. Tikaf 10 menit sudah termasuk tikaf ya. Gitu ya. Daripada di pinggir jalan, tambah tidak boleh, tambah haramkan. Ada hadisnya, ada. Rawahul Muslim, diriwayatkan dari Muslim ya, di kitabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ittaqu al-la'anain ya. Seharusnya kita menjauhi dua laknat ya. Ada dua laknat yang sangat besar ya, yang akan didapatkan oleh seorang. Apa itu laknat? Qalu ma al-la'anan ya Rasulullah. Bertanya itu Abu Hurairah, sahabat, apa dua laknat itu ya Rasulullah? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fil dhillihim, yakni buang air di
jalan umum dan adilin tadi apa? Tempat berteduh. Jadi Rasulullah itu melihatkan ini sahih Muslim. Pokoknya ada hadis yang diriwayatkan Muslim dan Bukhari pasti sahih. Iya. Itu diingat-ingat. Muslim ini yang meriwayatkan. Ada 2 laknat, ya, tidak tahu laknatnya apa. Ya. Yang jelas laknat besar kepada orang yang kencing di tempat umum, di jalan umum dan tempat berteduh. Tidak boleh. Lanjut, wasuqbi dan lubang. Ya. Ada lubang kecil. Dulu kecil kita mungkin seperti itu ya. Masa kecil ya suka itu ada lubang ini. Tambah dikencingin. Apa namanya? Ya seneng lah dulu itu seperti itu. Tapi kan nggak tahu, nggak apa-apa kan masih kecil. Kalau sekarang ya jangan. Subi ada lubang, nggak boleh dikencingi. Takutnya ada hewan di dalamnya. Ya, ada hewan. Ya, apa. Malah takut ada ular. Apa? Bahaya kalau ada ular. Ada hadisnya, ada di sini. Pasti di kitab ini menariknya selalu ada hadis. An Ibnu Umar radhiyallahu an anna rajulan, sungguhnya ada orang laki-laki marra berjalan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan Rasulullah jalan. Maksudnya gini, sesungguhnya laki-laki berjalan dan Rasulullah sedang kencing. Bukan ini hadisnya. Atasnya dulu. An Abdullah bin Sarjas radhiyallahu an, naha Rasulullah, melarang Rasulullah an yubala untuk kencing fi juhri dalam lubang. Wa huwa asaqbu, yakni lubang fil ard, di dalam tanah. Ya. Hadisnya itu. Lubang dalam tanah enggak boleh. Yo termasuk lubang di pohon ya. Termasuk menurut saya. Oke, lanjut. Wala yatakallamu, dan jangan berbincang-bincang alal bauli ketika kencing, wal ghaid dan berak. Nah, kalau di pondok biasa. Karena kamar mandinya berjejer-jejer. Ya. Di rumah kadang mungkin kita seperti itu. Karena jangan isik lah sih. Ya itu jangan sampai gitu. Atau dia nunggu nyari laptopnya apa passwordnya, jangan. Apalagi sambil rokokan. Rokok ini. Ada rokok? Ada. Ada kalau di sini. Ya. Kalau di luar sini. Rokokan ya. Terus HP-an. Ya hindari seperti itu. Apakah haram? Ya Rasulullah melarang. Ya, Rasulullah melarang, tapi ya larangannya mungkin sifat makruh ya. Dia sampai mengharamkan Rasulullah. Soalnya kalau Rasulullah mengharamkan itu pasti langsung bilang haram gitu. Kalau Rasulullah hanya tidak melakukan, itu mungkin sampai batas kemakruhan. Dihindari seperti itu. Lihat video sampai di dalam ketika berak, lihat video jangan sampai. Wa yatakallam alal bauli wal ghaid. Ada hadisnya, ada. Gini. Ana rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu falam yuraddu alaihi. Ada orang laki-laki berjalan, ya. Rasulullah sedang kencing waktu itu. Fasallama alaihi. Laki-laki ini mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Falam yuraddu alaihi. Maka Rasulullah tidak menginginkan
kepadanya, tidak ingin menjawabnya. Maksudnya seperti itu. Jadi Rasulullah diam sampai kencing beliau selesai, beristinjanya selesai, baru jawab. Di hadis yang lain dijelaskan ketika Rasulullah di dalam kamar mandi, kamar kecil, Rasulullah lagi berak ya, lagi berhajat. Ada yang salam, ya Rasulullah tidak menjawab juga gitu. Setelah ada yang salam, ada tamu ya, ada salam, Rasulullah nggak menjawab, diam saja sampai selesai, baru Rasulullah membuka pintu, baru jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bukakan pintunya. Seperti itu. Ya. Nggak boleh salam di dalam kamar mandi atau ketika kencing dan berak. Wala yastaqbil, dan tidak menghadap asyamsa, matahari, wal qamara, dan bulan. Wala yastadbiruhum, dan tidak membelakanginya. Hampir sama seperti kiblat, kita tidak boleh menghadap matahari atau rembulan serta membelakanginya, tidak boleh. Lanjut, faslun. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya. Yang membatalkan wudu itu ada 6. Yang membatalkan wudu itu ada 6. Ma kharaja minas sabilain, apapun yang keluar dari 2 jalan. Ya bahasa gampangnya itu ngarepuri lah gitu ya. 2 jalan itu jalan depan dan jalan belakang, dubur dan bulbah. Wan naum, tidur. Ada hadisnya ini. Asabila ini. Al-Quran ya, auja'a ahadum minkum minal ghaid. Oh, belum, nanti aja deh. Wan naumu, dan tidur, alal ghairi hayatil mutamakkin, tidak menetap, al mutamakkin tempatnya, ya. Tidur enggak menetap tempatnya. Kita tidur, kalau sudah memang gini ya anjurannya, kita tidur itu tidak boleh terlentang. Kalau kita terlentang itu batal wudunya. Kalau kita begini, duduk seperti ini, kan kita menjaga daripada apa? Pantat ya, menjaga pantat kita biar tidak bergeser. Kalau pantat kita bergeser itu ada kecenderungan untuk kentut, ya. Tapi ketika kita bergesernya itu tidak sengaja ya, maksudnya kita gak kerasa bergesernya. Jam ini memerot, pas kita bangun, kita menghadap ke sana. Loh, aku menghadap ke sana gitu. Tadi bergeser enggak ya, kira-kira ya. Nah, hal seperti ini kan ragu ya, antara bergeser dan tidak. Keraguan itu bisa nggak bergeser tanpa mengangkat? Bisa ya? Bisa nggak ya? Kalau keraguan seperti itu tidak batal, ya, tidak batal. Tapi untuk menjaganya, kalian memperbarui wudu, ya, tajdidul wudu, memperbarui wudu itu lebih baik. Tapi kalau kalian udah nggak apa-apa wis gitu. Emang di dalam hukum Islam tidak apa-apa, keraguan itu tidak apa-apa. Keraguan tidak membatalkan sesuatu. Contoh, ketika sebuah pernikahan suami istri ada talak di sana. Nah suami ini ragu, tadi itu saya mentalak nggak ya gitu. Pasti ragu, bener nggak saya tadi mentalak? Ucapan saya itu termasuk talak nggak? Nah, karena ini suatu keraguan, maka suami ini masih boleh menggauli istrinya, ya, seperti itu. Keraguan itu tidak membatalkan suatu niat.
ku udah ya. Wa zawalu al-aqli, hilangnya akal. Bisukrin, karena mabuk. Au maradin, atau sakit. Hilangnya akal karena mabuk, sakit. Tidur itu termasuk menurut ulama adalah hilangnya akal. Ya. Tapi tidur yang terlentang, gitu ya. Yang yang terlentang. Sampai pulas sekali tidurnya, pulas, terlentang itu yang tidak boleh. Itu termasuk dalam kategori menghilangkan akal. Hilangnya akal. Walamsi, dan menyentuh. Walam menyentuh ya. Ar-rajuli, laki-laki, al-mar'ata, kepada perempuan. Kebalikannya ya. Perempuan kepada laki-laki, laki-laki kepada perempuan. Al-ijtinabiyah, yang boleh dinikah ya. Min ghairi hailin, tanpa alas tangan. Tanpa alas tangan. Dalam hal ini kita tidak boleh memegang perempuan ya, yang boleh dinikah artinya adalah yang bukan mahram ya, boleh dinikah. Istri boleh dinikah karena bukan mahram ya. Kalau dia mahram tidak boleh dinikah, itu katanya ulama. Tanpa alas tidak boleh. Kalau kuku dan rambut, ulama sepakat itu bukan termasuk badan. Kita memegang rambutnya istri tidak apa-apa ya, tidak membatalkan wudu. Megang kukunya kan aku kutek tidak apa-apa ya. Kalau memegang terus ragu, kembali lagi kepada hukum tadi ya, ragu berarti tidak membatalkan. Tuh, kira kroso kena kainnya apa kena kulitnya ya ngene. Nah, ragu. Tidak apa-apa, salat aja. Enggak batal. Ada hadisnya. Ada. Kalau Ta'ala bukan hadis ya, ada ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Fil ayatil wudu, dari tentang wudu. Awlamastumun nisa, jangan menyentuh perempuan begitu. Awlamastumun nisa. Wa masu farjil adami, dan menyentuh titit farji ya, tahu ya, titit farji daripada Adam. Bibatinil kaffi, tanpa bibatinil, dengan tangan terdalam, dengan tangan dalam di sini, telapak tangan. Bibatinil kaffi, dengan telapak tangan. Menyentuh dengan telapak tangan farjinya anak Adam atau manusia, hukumnya batal, membatalkan wudu. Dengan sini boleh kalau dengan ini kan bukan menyentuh, boleh gatal. Membersihkannya pakai ini ya, bersihkan. Tidak menyentuh, tidak apa-apa. Tapi kalau ini batal. Apakah titiknya hewan batal? Enggak. Ya. Yang mama kepegang gitu ya. Kita main dengan kucing terus kepegang mama. Gak batal, kan di sini dijelaskan farjilnya anak Adam, bukan hewan. Anak Adamnya mati, batal. Tetap anak Adam itu. Ya. Manusia ada orang meninggal, kita memegangnya. Batal. Termasuk ini kembali kepada hukum memegang perempuan tadi itu ya. Memegang perempuan atau laki-laki. Seorang perempuan yang memegang laki-laki meninggal yang bukan mahram,
itu batal meskipun sudah mati. Termasuk laki-laki yang memegang perempuan yang bukan mahram meskipun meninggal itu tetap membatalkan wudu. Terakhir, wamasu halqati duburihi alal jadid. Dan memegang lubang dubur, memegang lubang duburnya. Lubang duburnya kalau pantat tidak apa-apa, kalau lubangnya itu sudah membatalkan. Ya. Ada pertanyaan? Ini kan yang tidak boleh ketika kencing dan buang air besar itu menghadap kiblat dan beratnya kiblat. Kemudian di akhir tadi juga ada larangan untuk tidak menghadap arah matahari dan belakangnya. Kemudian ini di kita di Indonesia kan kebetulan kiblat itu di arah barat, yang mana searah dengan terbit dan tenggelamnya matahari. Kan searah. Kalau misalkan di tempat lain yang kiblatnya utara dan selatan atau seperti itu, kan gimana Ustaz? Ya, Otomatis kan mau ngadep ke barat dan ke timur nggak boleh, ke utara ke selatan juga nggak boleh. Berarti gimana? Harus nyerong atau gimana? ya, ya berarti nyerong. Karena anjurannya dua-duanya tidak boleh. Nggak boleh. Ini bukan berarti larangan apa? Ya larangannya ini bersifat haram ya sebenarnya. Sifatnya adalah haram karena Rasulullah langsung mengharamkan, tidak membolehkan. Sebisa mungkin kita menghindarinya. Matahari, tapi kan kita apa namanya? Ini debat lapang ya tadi ya, terbuka ya. Di hadisnya adalah tempat yang lapang. Kalau tertutup beda lagi sebenarnya hukumnya. Tapi saya tadi katakan sebisa mungkin kita menghindari. Ya, karena tempat tertutup kita nggak tahu di dalam hotel, hotelnya hadap mana nggak tahu kita. Ini hotelnya hadap mana sih? Karena kita nggak pernah ke dalam hotel itu, kita betul-betul kencing, nggak tahu. Ya udah, apa namanya, sesuai dengan prosesnya. Tapi kalau kita tahu sebenarnya sudah nggak lagi, bukan ikut hukum ini lagi. Ya. Tapi sebisa mungkin kita untuk masih menggunakan hukum ini, tidak menghadap kiblat, tidak membelakanginya, tidak menghadap matahari atau rembulan, serta tidak membelakanginya. Ya. Oke, jelas ya, Mas ya? Bukannya di tempat tertutup itu boleh? Di tempat tertutup itu. Jadi itu kalau tidak salah itu di kitab Fathul Qorib itu, kalau misalkan di tempat tertutup itu tidak apa-apa. Iya, ini sebenarnya tidak apa-apa kan. Tapi sebisa mungkin kita masih menggunakan hukum ini gitu lah. Kan tidak enak sebenarnya kita menghadap kiblat. Kalau kita tahu nih kiblatnya emang sana ya kan, kita menghadap kiblat. Ya sebisa mungkin. Sebenarnya sudah nggak berlaku hukumnya sudah, gitu ya. Tapi diusahakan. Karena kita tahu sudah kiblatnya sana, ya wes kita menghadap ke arah yang lain. Gitu. Ya memang tidak apa-apa. Tidak apa. Karena tertutup. Karena di tempat tertutup. Oke, monggo. Ustaz, tadi disampaikan ketika Rasulullah buang air itu diam, ketika disawali pun tidak menjawab salam. Kemudian ini berlaku ketika buang air saja, tidak boleh bicara, atau termasuk ketika di kamar mandi, apakah boleh sambil nyanyi gitu? Etika ya. Etika. Islam itu tidak membahas tentang boleh dan tidak sebenarnya. Kebanyakan Islam membahas tentang etika. Etika lebih penting daripada boleh dan tidak. Karena itu mengibaratkan karakter seseorang. Ya. Dalam kamar mandi etikanya ya kita diam, kita sesuai niatnya apa. Di dalam kamar mandi kita mandi ya kita mandi. Kita mau kencing kita kencing, selesaikan keluar. Karena dalam kamar mandi itu tempatnya apa? Kubusi wal khaba'is. Kita masuk kamar mandi apa niatnya? Ada niatnya di sini. Berlindung dari Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Hafalin ya. Kalau nggak hafal yuk harus
sunnah. Kalau udah hafal ya langsung bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, semoga saya tidak dijauhkan daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Jangan lama-lama, jangan seneng, malah seneng di kamar mandi, jangan. Ada orang malah seneng kamar mandi karena apa? Mandi lah. Mandi besar. Lama-lama di kamar mandi ini perlu dicurigai. Nah, saya Positif. Isolasi diri. Isolasi kamar mandi. Bahkan. Nah kalau keluar kamar mandi apa doanya? Ada di sini juga doanya. Alhamdulillahilladzi adhaba ani al-adha wa afani. Catat di luar kamar mandi bagus. Print. Instalasi. Ya. Gimana jelas ya? Berarti Kalau secara etika tidak boleh. kita jauhi aja. Karena ya itu kembali kepada hadis, ya kan? Doa kita. Ini hadis sebenarnya ini. Rasulullah hadis ini doanya dari hadis Rasulullah. Karena di dalam kata Rasulullah dalam hadis ini kamar mandi itu tempatnya setan. Jangan lama-lama kamar mandi. Karena kalau lama-lama kamar mandi positif katanya nanti. Jangan lama-lama ya. Masuk menyanyi jangan menyanyi dan lain sebagainya. Apalagi mengaji, Wah, tidak boleh. Ya. Keceplosan enggak apa-apa keceplosan. murojaah. Saking patengnya ya. Jangan. Jangan ya. Dengerin pengajian Ustaz Abu Somad dalam kamar mandi jangan. Tadi nggak boleh ya, nggak boleh lihat video dan sebagainya. Terus intinya kalau mandi sesuai niat, apa niatnya? Mau berak ya berak tuh aja, selesaikan. Cepat selesaikan keluar. Jangan suka kamar mandi. Ya gitu. Yang nggak boleh salam bebas ya. Kalau Rasulullah sudah tidak memperbolehkan untuk salam. Menjawab salam dalam kamar mandi. Oke. Monggo yang lain? Ada tuh tanya, tapi di luar pembahasan lah. Nggak apa. Jadi beberapa hari ini tuh saya agak bingung gitu. Caranya sebenarnya hukumnya kunut itu kan sunnah muakkad. Nah itu bagaimana caranya kita tuh mengingatkan kan namanya tiba-tiba tuh langsung sujud gitu. Enggak kunut, terus juga ditungguin sampai akhir. Loh, kok lanjut salam nggak sholat nggak sujud sahwi? Gimana caranya? Ya, di awal-awal dulu waktu saya menjelaskan ini adalah sunnah muakkad di dalam mazhab Syafi'i. Yang lain hukumnya sunnah. Tidak ada yang mengharamkan kunut. Semua imam tidak ada yang mengharamkan kunut. Mereka punya landasan masing-masing. Dan ketika kita melihat imam ternyata lupa dengan kunut, ya kalau sudah sangat sujud ya, kalau belum sujud sama sekali, maksudnya belum sujud sampai nempelkan dahi, itu masih boleh untuk berdiri. Tapi kalau sudah hampir atau sampai lantai, ya jangan dia ingatkan, tidak boleh sudah, tidak boleh itu. Kalau Allah langsung diingatkan dan imamnya langsung tanggap, tidak ngantuk. Lek ngantuk berarti ya lek ngantuk biasanya sampai tanah. Tapi kalau nggak ngantuk dia langsung respon. Ya, langsung kunut. Nah, kalau sampai akhir, nah sebelum akhir kalau memang itu memang imamnya atau makmumnya itu memang semuanya kebiasaan kunut, boleh diingatkan untuk sujud sahwi. Boleh diingatkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau memang tidak terbiasa, kita nggak tahu imamnya ini imamnya ini biasa kunut atau tidak. Ya kalau nggak sujud sahwi nggak apa-apa, tetap sholatnya sah, ya. Kita nggak sujud sahwi, kita nggak kunut, tetap sholatnya sah karena sunnah muakkadah. Ya. Sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan, mendekati wajib, sangat dianjurkan. Sekali lagi ya, kalau sampai akhir tahiyat akhir kok ternyata imamnya tidak sujud sahwi, kita diperbolehkan untuk mengingatkan, asal syaratnya
di dalam komunitas itu terbiasa menggunakan kunut. Ya, kalau tidak terbiasa menggunakan kunut, ya kita mengingat bagaimana? Takutnya kita salah malah. Ya. Subhanallah, tetap salam. Mas, tolong Hamad. Iki mau anyaran nih kayak. Jamaah baru. Jamaah baru. Jadi kita gitu ya. Paham ya? Boleh diingatkan Mas. Ketika memang sampai imamnya ke sini terbiasa pun enggak? Baik kunut ya. Oh ya. Kalau Madura itu kaitannya agamanya NU. Agamanya. Saya bukan Islam agamanya. Agama saya NU katanya. Agama Lebih dari Islam. Lebih dari Islam. Ya, boleh diingatkan Mas. Ingatkan saja. Ya, subhanallah. Ya, kalau itu laki-laki perempuan ya semua. Oh ya. Ayo kalau apa namanya? Kalau laki-laki tepuk tangan. Oke. Nah, Kalau kalau perempuan tepuk tangan, kalau laki-laki subhanallah. Maaf. Oke, yang lain? Lalu terkait dengan sujud sahwinya itu, kalau nggak salah pernah dengar ya, seumpama kita lupa gitu, pas kita baru ingatnya setelah salam itu boleh, asalkan belum ngomong masih boleh sujud sahwi gitu. Silakan boleh. Jadi misalnya lupa kunut tadi, kita udah assalamualaikum, kita baru ingat, oh iya belum salat, nggak baca kunut tadi, gitu. Nggak baca kunut. Pas langsung sujud lagi sama sujud sahwi langsung nggak apa-apa, sama belum ngomong. Itu bagaimana kriteria? Kalau pas saya ngaji enggak. Salam itu terhitung ketika 2 kali. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Salat selesai. Tidak ada apa namanya ritual salat di dalam itu. Sudah tidak boleh lagi. Ketika salam 1 kali, assalamualaikum, ingat boleh sujud. Ketika sudah 2, selesai sudah salat kita. Tidak ada ritual di dalamnya lagi. Kalau kita menambahi, nggak berfungsi. Paham ya? Oke, kalian? Nah, apa kaitan dengan tadi ke kamar mandi dan sebagainya? Kan ketika mandi besar ini katanya ada niatnya. Nah, niat itu diucapkan di luar kamar mandi. Niat secara lafal disiapkan dalam kamar mandi. Sekali lagi, niat itu tidak wajib diucapkan secara lafal. Kita dianjurkan malah niat di dalam hati. Diwajibkannya di dalam hati. Ketika kita mengambil ceduk bior, sekali bior itu langsung dalam niat. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Indonesia, saya niat mandi besar karena Allah. Kita aja selesai. Ya. Ketika membasuh pertama, ketika menggerojokkan air pertama, itu sudah niat. Niat kalau yang dilafalkan di luar tidak apa-apa. Di kamar masih di kamar ya, masih di kamar tidur, masih rebahan, itu bisa tidak apa-apa. Langsung kamar mandi. Jangan tidur lagi. ya mesti ya. Gitu. Lagi jangan terpaku pada niat yang terlafalkan. Kita memang melihat nabiyin menggunakan lafal yang dilafalkan ya, menggunakan niat yang dilafalkan. Tapi jangan fanatik ya, karena itu sunnah. Imam Syafi'i pun sunnah, mensunahkan. Mewajibkannya adalah dalam hati. Sudah? Menyambung yang tadi kita dari bahas seumpama waktu kunut tadi ya Ustaz, dari imam itu memegang mazhab berbeda dengan Syafi'i, maksudnya Hambali mungkin yang tidak memakai kunut itu, semisal diingatkan itu terus Jangan, kalau juga nggak tahu. Kita kebiasaan kunut, terus misal imam itu nggak kunut, mungkin ya memang nggak kunut gitu loh Ustaz. Kiranya kita lupa. Ya kalau kita Jamaah baru ya. jamaah baru ya guys. Ya jamaah baru. Jamaah baru biasanya rada mari belajar ya. Belajar tentang kunut langsung sosok. Bahaya. Enggak gini. Kalau kita
berjamaah di tempat yang baru yang kita tidak kenal, usahakan tidak ikut campur ya terhadap ritual jamaah di situ. Jangan sok-sok menunjukkan identitas kita, ya jangan seperti itu. Sudah ikutin aja nggak apa-apa. Kalau memang nggak ingin di situ, nggak usah di situ. Gitu. Oh, masih banyak yang lain ya, kita cari yang lain. Kalau kita mengingatkan di suatu tempat yang kita nggak tahu, di seseorang yang kita tidak tahu dia mazhab apa, jangan ya. Saya biasanya seperti ini sebelum sholat itu. Kalau saya nggak kenal imamnya, waktu sholat subuh, saya tanya, langsung saya tanya, nanti kulit atau tidak pak? Gitu. Atau kalau kalau nggak ingin frontal, gimana ya? Nanti dikiran pak ya, dikir wiritan pak ya, wiritan bersama gitu. Oh, buatan saya nggak wiritan bersama, berarti sudah jelas madzhab yang lain. Ya, itu nggak frontal rasanya. Tapi kalau nanti kulit pak, itu kan nggak enak ya. Aku bisa cara ini melok Bapak Abdul. Boleh. Mas. Ya, saya pernah seperti itu. Dalam satu komunitas, betul. Dalam satu komunitas saya ingat ini. Berapa hari saya di sana? 3 hari kalau nggak salah. Saya ikut setiap rakaat kedua. Jadi tadi gunut diri. Saya gunut. Ya, saya pernah lakukan itu. Kok saya nggak enak ya. Saya kurang mantap. Ya kurang mantap. Soalnya kita emang sudah madzhab Syafi'i ya, sunnah yang muakkadah yang dianjurkan. Ya udah, saya ikut. Saya nggak ingin saya menjadi madzhab yang lain gitu. Atau saya nggak ingin menjadi atau saya ikut pemikiran yang lain. Nggak ingin saya. Tetap saya ingin Syafi'i gitu. Saya kencang ingin Syafi'i. Ya udah saya modifikasi. Saya ikut masbuk di jamaah yang di rakaat yang kedua. Saya yang rakaat sendiri itu baru saya kunut. Ya meskipun beberapa orang merasa kok ganjal gitu ya, tidak masalah. Usahakan pilih yang paling pinggir biar enggak single. Biar enggak pusat perhatian. Oh, pinggir sendiri atau paling belakang sendiri? Boleh Neymar. Goblok. Nggak bisa, karena biasanya guru imam itu yang ikut itu rakaat pertama, nggak bisa. Jangan kita menodai ikhtilaf ini. Ya sudahlah, semakin kita mengerti terhadap ilmu, jangan kita merasa sok pinter gitu. Jangan. Ya mereka punya ritual keagamaan sendiri, kita juga punya ritual sendiri. Mereka juga jangan sampai menghina kita juga jangan sampai menghina mereka. Ya. Itu dalam fikih. Maka orang-orang Barat itu sebenarnya nggak suka dengan fikih gitu. Mereka. Kenapa? Karena fikih itu rentan pertengkaran ya, keributan. Sampai sekarang loh kunut itu nggak selesai diperdebatkan. Aneh itu. Sampai sekarang ya masih ada ya orang yang berdebat tentang kunut. Berdebat tentang wirid dengan dikeraskan dan lain sebagainya. Masih ada itu, Masya Allah. Tahlilan masih ada itu. Nggak zaman, sudah nggak zaman. Orang Barat itu nggak suka itu. Orang Barat itu suka sufi ya. Ajaran tasawuf, ajaran hati. Mereka nggak begitu suka fikih. Padahal fikih adalah jalannya. Sebelum kita belajar tentang tasawuf, ya kita harus belajar fikih dulu. Ini syariatnya. Syariat itu fikih. Naik kepada hakikat, naik kepada makrifat. Oke. Sudah, ini lanjutkan tadi. Kan kalau kita udah tahu imamnya itu nggak pernah pakai kunutnya berbeda. Terus kalau kita menghindari jadi makmumnya atau bagaimana? tergantung kita ya. Mau kita menghindari makmumnya juga nggak apa-apa.
Bahkan ada ulama yang sangat ekstrim. Di kalangan Nahdliyin pun ada ulama yang sangat ekstrim. Kita diharamkan mengikuti mengikuti makmum yang jelas-jelas berbeda dengan kita. Ada ulama Nahdliyin seperti itu. Oh, kita sudah tahu nih berjenggot, cingkrang, gak mantep kan dari kita biasanya ya. Kalau orang Nahdliyin biasanya seperti itu. Berjenggotnya panjang, terus cingkrang, ya kan? Di jidatnya 2 di sini. Terlalu Ya, jadi terus kita ikut jamaahnya. Pribadi saya berkomentar, saya dalam hati saya sebenarnya tidak mantep di mami. Karena beda, ya kan? Karena beda. Ya udah, kalau memang kita nggak mantep dengan jamaah, masuk kita teruskan. Gitu? Kita semua tidak mantep, teruskan enggak? Ya sudah, ikut jamaah yang lain saja, ya, ikut jamaah yang lain saja yang kita mantepin. Tapi kalau dengan cara tadi, dengan cara ikut rakaat kedua, kalau memang kita terbiasa untuk jamaah, kita ini nggak biasa sholat sendiri, kita terbiasa sholat berjamaah. Ya sudah, kita ikuti rakaat yang kedua. Ya. Gitu. Oke. Paham ya? Monggo, yang lain sudah ya? Sudah jam 7. Nah, kurang 7 menit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah ngaji, banyak pembahasan, diskusi, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa'allimna yanfa'una rabbina inna wa kana wa qurabati lana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jadi termasuk kebalikan ya. Kadang orang yang maaf jangan cingkrang terus rambut panjang yang jidatnya hitam itu biasanya juga nggak suka berjamaah kepada orang di biasanya seperti itu. Ya, ini kebalikan sebenarnya seperti itu wajar sebenarnya. Tidak perlu heran kita. Wajar saja. Oke. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, hanya